Apakah harga bahan leburan di toko online masuk akal untuk gold recovery rumahan? Belakangan ini muncul tren membeli bahan elektronik bekas seperti PCB, motherboard, prosesor, RAM, IC chip, hingga pin konektor dari toko online, misalnya Shopee, dengan tujuan melebur dan mengekstrak emas yang terkandung di dalamnya. Namun, pertanyaan pentingnya, apakah secara hitung-hitungan hal ini masuk akal? 1. Kandungan emas dalam komponen elektronik. Memang benar bahwa komponen elektronik, terutama prosesor lama, RAM jadul, dan pin konektor, mengandung emas tipis untuk mencegah karat dan meningkatkan konduktivitas. Namun, jumlah emasnya sangat kecil, biasanya hanya beberapa miligram per chip. Prosesor kelas lama, 486, Pentium awal, atau server, mungkin memiliki kandungan emas lebih tinggi, tetapi barang tersebut makin langka. Komponen modern umumnya menggunakan campuran logam lain yang lebih murah. 2. Harga bahan di toko online. Jika kita cek di marketplace, PCB handphone Rp500.000 per kilo. Motherboard PC laptop Rp25.000 sampai Rp100.000 per unit. Prosesor bekas dijual mulai Rp10.000 hingga Rp25.000 per piece. IC chip sering dijual per kilo, kisaran Rp100.000 sampai Rp500.000. Memori RAM dijual Rp20.000 sampai Rp25.000 per piece. Pin konektor atau scrap plating bisa lebih murah, tapi jumlah emasnya minim. 3. Biaya ekstraksi. Untuk mengekstrak emas, diperlukan bahan kimia, asam nitrat, aqua regia, asam sulfat urea, SMB. Peralatan, gas oksigen, gas LPG, boraks. Listrik dan waktu kerja. Biaya operasional ini bisa lebih besar daripada emas yang didapat, kecuali dilakukan dalam skala industri dengan volume tonas sebesar. 4. Hitung-hitungan kasar. Dari 1 kg lama, emas yang dihasilkan bisa hanya 0,5 sampai 1 gram. Harga emas olahan saat ini sekitar Rp1,2 juta per gram. Jika harga beli RAM Rp200.000 sampai Rp400.000 per kilo ditambah biaya kimia dan listrik Rp100.000 sampai Rp200.000, margin keuntungan sangat tipis. Kesimpulan, membeli prosesor, RAM, IC chip, dan pin dari marketplace untuk dilebur tidak ekonomis bagi perorangan. Harga barang di Shopee umumnya sudah lebih tinggi daripada nilai emas yang terkandung, apalagi setelah dikurangi biaya kimia, oksigen, dan listrik. Penjual di toko online terdiri dari seller dan reseller. Reseller membeli dari seller lalu menaikkan harga, membuat harga menjadi semakin tidak masuk akal. Kegiatan ini hanya masuk akal jika dilakukan oleh pabrik daur ulang skala besar dengan teknologi efisien. Untuk skala hobi atau rumahan, hasil emas lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Ini simulasi perhitungan konkret, dengan asumsi yang bisa diubah. Saya pakai harga emas awal Rp1.200.000 per gram, rugi pemurnian 10%, dan biaya proses, kimia listrik oksigen ongkir, Rp220.000 per kilo pengolahan. Hasil awal menunjukkan skenario, pin konektor berlapis emas, plating, paling mendekati masuk akal. Sedangkan, CPU keramik jadul, merugi pada asumsi ini. Jadi, menurut saya, membeli bahan leburan di toko online tidak memberikan margin keuntungan yang cukup, hanya sekedar untuk menjadi bahan belajar dan hobi gold recovery. Bagaimana menurut teman-teman? Tolong tinggalkan komen di bawah ini ya.